Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Tanjayu dari MBS 5D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu dasar-dasar komunikasi. Jadi kita perlu mengetahui apa sih definisi dari komunikasi itu. Jadi komunikasi itu merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, ide, eh, pesan, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya itu kayak online atau tatapan muka langsung. Jadi kemudian proses komunikasi itu ada tiga. Yang pertama itu pengirim pesan. Siapa yang mengirim pesan atau siapa yang memberikan pesan itu. Kemudian yang kedua itu media pesan. Apa yang disampaikan, tempat sarana apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut, seperti kayak online atau tatapan langsung. Kemudian yang ketiga itu penerima pesan, siapa yang menerima pesan yang kita berikan tersebut. Kemudian komunikasi yang efektif itu terdapat 7 bagian untuk mendapatkan efektivitas dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama itu komplit. Maksudnya komplit di sini itu pastikan informasi yang disampaikan itu seluruhnya disampaikan seluruhnya. Jadi tidak boleh terlupakan hal-hal yang penting begitu. Kemudian yang kedua itu konkret. Jadi konkret yang dimaksud di sini itu pesannya itu ringkas, padat dan jelas, dan tidak terbelit-belit dalam menyampaikannya. Kemudian yang ketiga itu konkret. Jadi arti dari konkret itu nyata dan tidak abstrak, agar audiens itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat itu korek, yang itu sesuatu yang benar, artinya jelas sumbernya, jelas dari mana kita mengambil sumber informasi yang kita berikan. Kemudian consideration, jadi consideration itu kita perhatikan background dan suasana dari audiens. Kemudian yang keenam itu courteous, sampaikan secara sopan. Kemudian yang ketujuh itu clarity, artinya jangan terpotong-potong dalam menjelaskan pesan yang mau disampaikan atau informasi yang mau disampaikan. Kemudian yang kedua itu segmentasi, merupakan fokus utama dalam pemasaran. Anda setuju atau tidak setuju? Kemukakan alasan. Jadi segmentasi itu merupakan fokus utama dalam pemasaran. Kenapa? Karena segmentasi itu adalah proses membagi komunitas konsumen sesuai dengan kebutuhan atau keinginan terhadap suatu produk. Contoh kasus berdasarkan jenis pada segmentasi geografis. Itu contohnya kayak di daerah Toraja. Jadi pada daerah Toraja itu kebutuhan untuk baju yang berbahan tebal itu sangat diperlukan, karena di daerah Toraja itu suhu di atas itu sangat dingin dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti yang kita tempat sekarang, Palopo. Itu beda pastinya tentang pemasaran jaketnya. Kemudian selanjutnya itu nomor 3. Menurut pendapat Anda, personalkah komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan untuk semua jenis usaha, dan kapan pelaksanaan komunikasi pemasaran terintegrasi itu dilaksanakan? Jadi menurut saya di sini yang nomor 3 itu tidak rasional bagi usaha kecil. Jadi untuk melakukan komunikasi pemasaran banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu tentang masalah biaya. Masalah biaya di sini sangat cukup besar pengaruhnya. Jadi untuk melakukan komunikasi pemasaran itu sangat mahal, dan itu sangat tidak cocok dilakukan untuk usaha skala kecil, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa usaha kecil itu pasti untungnya itu terbilang cukup kecil.
dan juga untuk masalah kapan pelaksanaan komunikasi pemasaran itu dilakukan. Jadi kapan saja, jadi komunikasi pemasaran itu bisa dilakukan kapan saja, dan ada juga hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu seperti saat event door to door, seperti door to door. Bisa juga ke sesama teman-teman kita, bisa di contohnya kayak di kelas begitu. Kemudian lanjut di nomor 4 mengenai apakah sama atau berbeda antara iklan dan promosi. Menurut saya itu beda, karena kenapa? Jadi periklanan itu dilakukan untuk membangun merek dan meningkatkan penjualan. Contohnya itu seperti di TV, kita bisa lihat di TV biasa iklan-iklan itu seperti di media internet, pasti kita sering lihat di TikTok, papan reklame. Sedangkan promo itu adalah diskon, penawaran khusus atau sampel gratis. Nah, ketika kita berbicara mana yang lebih di atas, tentu yang paling di atas itu adalah promosi. Karena kenapa? Periklanan itu adalah salah satu elemen promosi, sedangkan promosi itu sendiri adalah variabel bauran pemasaran atau marketing mix. Kemudian yang terakhir itu amati dan temukan pendekatan pada iklan produk smart brand, dan coba Anda kaji pendekatan apa yang dilakukan pada media massa. Yang nomor 5 ini pendekatan pada iklan, contohnya itu pendekatan pada iklan smart brand, yaitu pendekatan brand image. Contoh pada iklan smart brand yang versi Smartpen GSM Super 4G itu yang bisa kita lihat di iklan di TV. Jadi di mana dalam iklan tersebut itu menggunakan Atta Halilintar sebagai brand ambassadornya. Jadi kemudian produk yang sejenisnya itu antara Telkomsel dan Indosat, di mana Telkomsel itu memiliki tagline dari Telkomsel yang menjanjikan memberikan pembaruan di dalam memperkuat masa depan digital Indonesia. Jadi untuk Indosat sendiri memiliki tagline bersatu untuk Indonesia, di mana Indosat ini menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan jika Telkomsel dan Indosat itu punya tujuan yang sama, yang berbeda hanya cara emosional, sedangkan Indosat menggunakan pendekatan resonasi. Jadi sekian dari penjelasan materi dari saya, kurang dalam lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.